Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Bapak Ibu peserta diklat yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang desain formulir online dengan Google Form dan ExamView Test Generator. Seperti Bapak Ibu pahami bersama bahwa di zaman yang serba cepat seperti sekarang, maka kita memerlukan akses informasi yang cepat pula. Google sebagai sebuah perusahaan yang besar berusaha untuk menjawab semua tantangan ini. Berbagai produk diluncurkan untuk mengatasi tantangan ini. Salah satu produk yang diluncurkan oleh Google untuk memberikan informasi yang lebih cepat adalah peluncuran Google Form. Google Form sejatinya adalah produk dari Google yang diperuntukkan untuk membuat formulir online atau kuesioner online dengan tujuan untuk mendapatkan data secara lebih cepat. Dari data inilah akan menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, di ranah pendidikan, Google Form juga sudah banyak dimanfaatkan. Salah satu pemanfaatan Google Form di bidang pendidikan yaitu pembuatan tes online. Tes online ini adalah salah satu cara yang dilakukan untuk mengukur ketercapaian hasil belajar siswa setelah menyelesaikan 1 KD atau setelah menyelesaikan pembelajaran selama 1 semester dalam bentuk penilaian akhir semester. Namun yang perlu kita pahami bersama Bapak Ibu bahwa Google Form ini bukanlah satu-satunya aplikasi untuk membuat soal secara online. Masih banyak aplikasi-aplikasi lain yang bisa dimanfaatkan untuk membuat soal online. Salah satunya itu yaitu aplikasi ExamView Test Generator. Baiklah, sebelum kita lebih lanjut membahas kedua aplikasi, terlebih dahulu mari kita lihat apa yang menjadi kompetensi dasar dari mata diklat ini. Adapun kompetensi dasar dari mata diklat ini yaitu setelah mengikuti mata diklat ini, kita mengharapkan Bapak Ibu bisa membuat tes online dengan memanfaatkan Google Form dan ExamView Test Generator. Kemudian coba kita lanjut kepada indikator keberhasilan dari mata diklat ini. Adapun indikator keberhasilan dari mata diklat ini yaitu yang pertama, peserta diklat dapat menjelaskan fungsi dan manfaat dari Google Form. Kemudian, peserta juga dapat menjelaskan kelebihan dari Google Form. Selanjutnya, peserta dapat menjelaskan persyaratan untuk bisa mengakses Google Form. Setelah itu, peserta diharapkan bisa menjelaskan fitur-fitur yang ada pada Google Form. Peserta juga diharapkan bisa menjelaskan fitur-fitur yang ada pada ExamView Test Generator. Selanjutnya, peserta bisa mendesain tes online dengan memanfaatkan Google Form. Dan yang terakhir, peserta bisa mendesain tes online dengan memanfaatkan ExamView Test Generator. Baik, mari kita awali dari yang pertama dulu. Google Form adalah sebuah inovasi dari Google Docs yang diperuntukkan untuk membuat formulir online atau kuesioner online. Nah, di bidang pendidikan, pemanfaatan Google Form biasanya diperuntukkan untuk membuat formulir untuk mengukur kinerja guru, kemudian formulir untuk pendaftaran siswa baru, ataupun pembuatan tes online. Formulir yang sudah dibuat ini terhubung dengan spreadsheet. Ini artinya ketika formulir ini sudah selesai dibuat dan dikirim kepada responden, maka
responden bisa langsung mengisinya dan mengirim balik. Data yang didapat dari responden ini secara otomatis akan tersimpan di Google Drive. Dan untuk mengaksesnya, kita memerlukan bantuan dari Google Spreadsheet. Sehingga data-data yang kita harapkan dari formulir ini bisa kita baca pada spreadsheet. Sekarang coba kita lanjut kepada fungsi Google Form. Fungsi Google Form yang pertama yaitu membuat survei atau kuesioner. Survei biasanya dilakukan untuk mendapatkan keterangan secara faktual dari suatu objek. Nah, contoh ini survei yang bisa dilakukan adalah survei terkait masukan dari orang tua siswa atau survei terkait kemampuan guru gitu ya. Itu survei. Kemudian mengumpulkan data. Mengumpulkan data adalah fungsi dari Google Form yang biasanya dipergunakan untuk mengumpulkan data-data terkait kegiatan tertentu. Contohnya adalah pengumpulan data di bidang akademik, seperti pengumpulan data untuk penelitian. Misalkan data yang dikumpulkan adalah data hasil belajar, kemudian data motivasi belajar, data aktivitas belajar, ataupun data yang lainnya. Kemudian kuis dan ujian online. Google Form ini berfungsi untuk membuat kuis dan ujian online. Kuis dan ujian online ini adalah salah satu cara mengukur ketercapaian hasil belajar siswa. Biasanya dalam bentuk penilaian harian ataupun penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Kemudian pendaftaran online. Pendaftaran online ini bertujuan untuk menjaring peserta pada kegiatan tertentu. Coba kita lanjut sekarang ke fungsi Google Form. Fungsi Google Form yang pertama adalah mempermudah dalam membuat form dan mengumpulkan data. Mempermudah dalam membuat form. Hal ini sangat dimungkinkan karena dalam Google Form sendiri sudah ada fitur-fitur untuk membuat form sesuai dengan keinginan kita. Tugas kita adalah mendesain fitur-fitur itu agar menghasilkan form sesuai kebutuhan. Kemudian mempermudah dalam mengumpulkan data. Nah, ini artinya ketika form yang sudah kita buat sudah selesai, maka kita tinggal mengirim ke responden yang mau kita tuju. Setelah responden menerima, maka di saat itu responden bisa langsung mengisi dan mengirim balik. Sehingga kita sangat dimudahkan dalam pengumpulan data karena hasil respon dari responden tadi itu secara otomatis akan tersimpan di Google Drive kita. Nah, seperti itu. Kemudian mengefisienkan waktu dan biaya. Mengefisienkan waktu ini bisa kita lihat dari tidak lamanya waktu yang diperlukan untuk mendapatkan data tersebut. Karena sejatinya kalau sudah selesai langsung bisa dikirim ke orang yang akan dikirim file. Kemudian pada saat yang bersamaan pula orang yang dikirimin file ini, dikirimin form ini langsung mengisi dan mengirim balik. Nah, seperti itu. Jadi tidak memerlukan waktu yang relatif lama seperti itu. Kemudian efisien biaya ini bisa dilihat dari adanya penekanan biaya untuk biaya percetakan formulir seperti layaknya formulir yang manual seperti itu ya. Jadi karena Google Form ini sudah tersimpan secara cloud di Google Drive, sehingga kita tidak perlu mencetak lagi, sehingga bisa menekan biayanya. Kemudian keamanan data terjamin. Jadi setiap perubahan yang kita lakukan dalam Google Drive otomatis akan tersimpan. Kita tidak akan takut data kita ini akan hilang, atau boleh dibilang keamanan datanya itu terjamin. Baik, coba kita lanjut kelebihan dari Google Form. Kelebihan dari Google Form yang pertama adalah mudah digunakan. Nah, kenapa dikatakan mudah digunakan? Karena fitur-fitur yang ada dalam Google Form tidak kompleks gitu ya. Jadi ini sangat friendly user sekali buat para pemula. Kemudian tampilan custom. Kita bisa merubah tampilan dari form kita sesuai versi kita. Kita bisa mengubah dari sisi colornya,
kemudian backgroundnya, ataupun temanya. Ini menyesuaikan dengan seni yang kita miliki. Kemudian database langsung tersimpan di Google Drive. Respon yang sudah dikirim oleh teman yang kita tuju ini secara otomatis akan tersimpan di Google Drive. Sejatinya dia tersimpannya di Google Drive, tapi kalau kita melihat dia akan tersimpannya di form kita ya. Jadi di bagian form itu akan muncul berapa jumlah respon yang sudah diisi gitu ya. Nah, sejatinya respon-respon ini tersimpannya di Google Drive karena Google Form itu sendiri adalah bagian dari Google Drive. Kemudian data bisa disimpan ke dalam spreadsheet. Data yang tersimpan di Google Drive ini bisa diakses dengan berbantuan fitur lain dari Google, yaitu Google Spreadsheet. Jadi respon-respon siswa itu nanti bisa dimunculkan dalam sebuah spreadsheet. Kemudian mari kita lihat apa yang menjadi kelemahan dari Google Form. Kelemahan dari Google Form adalah ketergantungan pada jaringan. Ini pasti ya. Selama tidak ada jaringan, tentunya Google Form ini tidak bisa diakses. Oke, coba kita lihat sekarang langkah-langkah pemanfaatan Google Form. Sebagaimana layaknya pemanfaatan dari Google Drive. Jadi Google Form itu pada intinya bisa diakses. Yang pertama harus login dulu melalui akun Gmail. Kemudian pada kotak-kotak kecil di bagian pojok kanan atas kita klik Google Drive. Kemudian di Google Drive nanti kita klik tanda plus lalu pilih Google Form. Jadi otomatis kita sudah akan langsung masuk pada Google Form. Kemudian coba kita lihat fitur-fitur apa saja yang ada di dalam Google Form atau Google Formulir. Yang pertama ya, ini fitur-fitur secara umum yang saya jelaskan ya. Yang pertama itu ada judul. Nah, judul ini adalah tempat kita menuliskan judul dari form yang kita buat. Ini sekaligus juga akan menjadi judul dari file yang akan tersimpan secara cloud di Google Drive. Kemudian ada yang kedua, ada sesuaikan tema. Sesuaikan tema ini lebih memberikan kebebasan kepada kita untuk mengatur komposisi warna, kemudian background ya, dan temanya itu seperti apa. Itu dikembalikan ke seni kita masing-masing. Kemudian pratinjau. Pratinjau ini adalah fitur yang berfungsi untuk melihat tampilan dari form yang sudah kita buat. Kemudian setelan. Setelan ini adalah fitur yang berfungsi untuk men-setting atau mengatur setelan apakah akan dijadikan sebagai kuis, kemudian bagaimana batasan tanggapan untuk setiap responden, apakah cukup satu kali ataukah kita memberikan kelonggaran untuk menanggapi lebih dari satu kali. Nah, kemudian apakah ada, kalau untuk soal online, apakah nanti ada pengacakan option jawaban ataukah ada pengacakan nomor soal. Nah, itu yang dimunculkan pada bagian setelan. Kemudian kirim. Kirim ini adalah fitur yang berfungsi untuk mengirim form kita lewat apa. Di Google Form ada beberapa pilihan. Kita bisa mengirim form kita itu lewat email, bisa mengirim form lewat tautan, bisa juga mengirim form lewat embed atau sematkan HTML. Nah, kalau kita mengirim lewat email, berarti responden yang mau kita tuju ini harus kita tahu alamat emailnya. Kemudian kalau kita mengirim lewat tautan, berarti responden yang mau kita tuju berada dalam sebuah grup media sosial, dan di situ nanti kita bisa membagikan link dari form kita sehingga mereka bisa tahu. Kemudian yang terakhir adalah sematkan HTML atau embed. Jadi kita bisa mengirimkan form kita ini dengan menyematkan HTML. Jadi kita copy script formulir kita, kemudian nanti kita tempel pada halaman web admin kita, sehingga tampilannya itu seperti preview tampilan form. Kemudian ada pertanyaan. Pertanyaan ini adalah untuk menuliskan, kalau untuk soal ya, berarti di sini ada pokok soal, ada pilihan jawaban. Kemudian ada tanggapan. Tanggapannya adalah untuk melihat tanggapan-tanggapan dari siswa ya.
ataupun melihat jawaban siswa. Sekarang mari kita lihat fitur-fitur yang ada dalam aplikasi ExamView. Fitur-fitur pada aplikasi ExamView diantaranya yaitu ExamView Test Generator, kemudian ExamView Test Manager, dan ExamView Test Player. ExamView Test Generator ini digunakan untuk membuat soal online. Bisa juga untuk membuat LKS. Bisa juga untuk membuat soal dengan berbagai bentuk. Misalkan soal pilihan ganda, pilihan uraian, menjodohkan, benar salah, dan sebagainya. Nah, ExamView Test Manager ini dipergunakan untuk membuat daftar kelas, kemudian mengoreksi pelaksanaan tes secara offline, di mana nanti penskorannya bisa dimunculkan secara otomatis dengan menggunakan scanner. Kemudian bisa juga nanti mengolah nilai pelaksanaan ujian secara online. Kemudian ExamView Test Player ini digunakan untuk melaksanakan pelaksanaan ujian secara online dengan memanfaatkan jaringan local area network yang ada di sekolah masing-masing. Oke, sekarang kita lihat apa yang menjadi kelebihan ExamView. Kelebihan ExamView yang pertama, soal dapat dibuat dengan aplikasi pengolah kata atau aplikasi ExamView itu sendiri. Kemudian yang kedua, kunci jawaban terintegrasi pada butir soal. Selanjutnya, soal dan opsi jawaban dapat diacak terutama pada soal pilihan ganda. Jadi ada kemungkinan pengacakan ya. Kemudian, paket soal dapat dalam bentuk file ataupun dicetak. Jadi kalau kita ingin pelaksanaan ujiannya itu secara online, maka paket soalnya dalam bentuk file. File inilah nanti yang akan kita ekspor ke dalam MLS kita dengan menggunakan Moodle. Kemudian kalau mau dicetak bisa juga. Baiklah Bapak Ibu, kurang lebih itu penjelasan singkat tentang desain formulir online dengan Google Form dan ExamView Test Generator. Untuk selanjutnya, kita mengharapkan Bapak Ibu untuk praktek membuat soal online atau tes online dengan menggunakan Google Form dan aplikasi ExamView Test Generator. Nah, untuk pembuatan tes online dengan memanfaatkan Google Form, kita memerlukan jaringan. Sementara untuk pembuatan tes online dengan memanfaatkan ExamView Test Generator, maka kita perlu menginstal aplikasi ExamView terlebih dahulu. Nah, mengenai panduan praktek pembuatan tes online dengan memanfaatkan Google Form dan ExamView Test Generator akan saya munculkan pada tutorial berikutnya. Terima kasih atas semangatnya, tetap dijaga semangat dan kesehatannya, dan selamat pagi.